Di sana seragamnya itu sangat banyak. Jangan bayangkan hanya putih abu-abu, pramuka dan batik aja. Jadi di sana itu ada PDH. Selain fasilitas-fasilitas tadi, juga ada fasilitas yang kita terima dalam bentuk lain nih. Contohnya nih, fasilitas asrama atau barak juga. Di barak itu kita satu barak, waktu dulu ya, satu barak itu isinya sekitar 30-an orang sampai 35. Itu atas bawah dan kasurnya kasur spring bed. Jadi cukup enak dan atas bawah gitu, dan selanjutnya disekat oleh lemari, almari dan meja belajar. Disekat gitu, dan selanjutnya kasur lagi, disekat lagi, sampai total sekitar 30-an orang ya. Dan selanjutnya di barak itu pun juga ada kamar mandi, yang kamar mandinya cukup banyak. Kamar mandinya itu besar, bangunannya besar dan langsung disekat-sekat gitu. Sekat, ada shower gitu sekitar 6. Dan selanjutnya ada juga WC-nya. WC-nya juga dibedakan, jadi nggak campur kamar mandi dengan WC itu gitu, nggak. Jadi di sana juga ada WC-nya itu ada 6 juga atau 5. Jadi kamar mandi 5, WC 5, dan penghuninya sekitar 30. Jadi antrinya sih nggak lama-lama banget lah guys. Nah selanjutnya kita fasilitas makannya di ruang komunikasi bersama tadi, RKB. Makannya 3 kali sehari, jadi jangan khawatir kelaparan di sana. Dan alhamdulillah saat saya di sana kelas 3 ganti kepemimpinan itu, makannya sangat-sangat enak guys. Jadi pasti ada lauk, sayur mayur, buah-buahan sebagai penutup, ya tentunya nasi, sambal. Jadi di sana itu lauknya ada daging, ayam, dadar juga, telur, dan kadang juga ikan beneran, nggak diolah seperti fillet itu. Dan alhamdulillah sangat enak lah rasanya di sana untuk makanannya, jadi jangan khawatir. Terus selanjutnya ada kudapan 2 kali sehari. Kudapan itu seperti snack lah, kalau bahasa lainnya itu snack. Jadi kalau kita di sana pelajaran jam 10 itu nanti ada break, jadi istirahat biasa seperti di sekolah-sekolah lain. Jadi jam 10 itu kalau di sekolah lain, di SMA lain atau di SMP itu kan biasanya kita ke kantin ya guys, beli makanan. Nah kalau di sana itu enggak. Jadi ada snack yang diantarkan di depan kelas, ada snack dan minuman Milo biasanya. Jumlahnya pun sesuai dengan siswa yang di dalam kelas itu. Nah, kudapannya atau snacknya itu ya biasanya martabak, kotak gitu, terus sama muffin. Jadi biasanya asin sama manis dan ganti-ganti. Kadang juga roti besar gitu. Ya insya Allah kenyang lah, insya Allah kenyang. Dan ini sekarang dibilang 2 kali. Kalau dulu 1 kali aja. 2 kali itu berarti kemungkinan sama sore. Sore ada snack lagi. Jadi alhamdulillah sekarang semakin maju lah untuk fasilitasnya. Dan selanjutnya ada pakaian seragam. Di sana seragamnya itu sangat banyak. Jangan bayangkan hanya putih abu-abu, pramuka dan batik aja. Jadi di sana itu ada PDH dan sepatunya. Sepatunya itu mirip-mirip TNI itu, sepatu pantofel mirip TNI itu. Dan PDH itu pakaian dinas harian, yaitu putih abu-abu. Jadi di sana itu walaupun putih abu-abu, sepatunya itu harus pantofel hitam dan disemir. Selanjutnya ada PDL, pakaian dinas lapangan dan sepatunya. Warnanya hijau-hijau, hijau gelap seperti seragam TNI zaman dulu. Dan sepatu PDL-nya itu ya sepatu TNI yang dipakai bareng loreng itu. Dan itu pun memang sepatu TNI karena di balik sepatu itu pun tulisannya TNI AD. Selanjutnya ada PDP atau PDPM. PDP itu pakaian dinas pesiar, digunakan siang ya biasanya. Tapi kalau PDPM itu pakaian dinas pesiar malam, digunakan untuk malam, ada jasnya. Kalau siang kan nggak ada jasnya. Nah tambahannya seperti itu aja. Terus ada lagi seragam olahraga dan sepatu seragam. Jadi sepatunya juga sama semua. Jadi kembaran semua sama teman-teman di sana. Seragam olahraganya juga sama. Jadi kaos biru itu sama celana pendek dan ada celana panjang juga. Dan ada jaket olahraganya juga. Nah untuk seragam PDH putih abu-abu itu juga ada jaketnya. Jadi kalau kita malam, kegiatan malam itu memang harus pakai jaket karena cukup dingin juga kalau di Magelang. Selanjutnya ada seragam pramuka. Seragam pramuka kan sama seperti SMA pada umumnya. Tapi sepatunya di sana itu sepatunya yang dipakai sepatu PDL. Jadi sepatu tentara itu. Jadi mirip polisi kalau pakai baju PDL polisi. Selanjutnya ada piyama juga kita gunakan untuk tidur. Jadi sangat banyak ya pakaian yang dibagi di sana karena di sana itu
kalau di barak itu nggak boleh pakai baju bebas, jadi harus pakai baju pembagian. Kecuali kalau udah senior kelas 3 gitu, terkadang pakai baju bebas. Selanjutnya ada buku pelajaran, jadi setiap tahun juga dikasih. Dan seragam tadi itu, seragam yang saya jelaskan itu juga setiap tahun selalu diperbarui. Jadi sangat banyak ya, maksudnya fasilitas yang diterima kita sangat mumpuni lah, sesuai dengan yang dibayarkan sebenarnya. Jadi semahal itu memang ya cukup seimbang lah menurut saya. Dan di situ ada buku pelajaran juga, dikasih buku tulis juga, jadi kita udah nggak usah beli-beli lagi. Buku pelajaran ada, buku tulis aja ada. Tas di sana ada macam-macam, yaitu tas harian yang kita gunakan untuk sekolah, warnanya putih kalau angkatan saya. Ada juga tas hitam ditenteng untuk pesiar. Nah, itu tas pesiar namanya. Dan ada juga koper. Koper juga dibagi dengan warna yang sama, dengan bordiran logo yang sama, jadi kembar semua. Di sana sama. Selanjutnya ada pelajaran tambahan. Jadi di sana kalau misalkan kita terutama kelas 3 itu sering banget pelajaran tambahan untuk memperkaya ilmu kita lagi, biar kita nggak kalah saingan dengan SMA luar. Kita banyak pelajaran tambahan. Nah, pelajaran tambahan pun itu nggak diminta tambahan biaya, jadi udah mengcover semua itu. Nah, selanjutnya ada ekstrakurikuler. Di sana itu sangat banyak ekstrakurikuler, terutama nih yang paling digemari teman-teman yaitu marching band. Jadi di sana drum bandnya itu memang luar biasa, nggak seperti SMA pada umumnya. Drum bandnya itu ada penata ramanya, yaitu cowok dan cewek, dan ada bass drumnya yang bajunya pakai rumbai-rumbai macan itu, dan itu harus orang-orang terpilih yang posturnya besar-besar, tinggi dan kuat, dan tentunya kepribadiannya baik. Dan selanjutnya ada ekstrakurikuler karate, pencak silat, taekwondo, olahraga lainnya, atletik, renang dan lain-lain. Sangat banyak di sana jadinya. Di sana itu masalah pendidikan sangat terjamin. Terus ada lagi kegiatan luar sekolah. Jadi kita di sana selain kegiatan di dalam kampus juga ada keluar sekolah. Nah, keluar sekolah itu kita ada kegiatan persami, perkemahan Sabtu Minggu. Perkemahan Sabtu Minggu itu kita diadakan di luar sekolah, yaitu di bukit-bukit dekat lapangan tembak Akmil atau lapangan tembak TNI. Itu kita mendirikan tenda-tenda kecil. Yang satu tenda itu kan pakai ponco itu jas hujannya TNI yang loreng itu 2 ponco, dan dipakainya juga untuk berdua kita sama teman kamar kita gitu biasanya kalau persami. Selanjutnya ada kegiatan hulu balang. Kegiatan hulu balang itu juga di luar sekolah, yaitu di lapangan tembak Akmil itu juga di area latihan TNI itu juga. Kita tidur di barak TNI dan mandinya juga di sana, bener-bener kayak tempat mandinya panjang, terus langsung mandi bareng-bareng, telanjang bareng gitu, kayak gitu. Dan di sana kita diajarkan ilmu-ilmu medan, ilmu-ilmu militer memang. Jadi seperti ilmu kompas, ada peta, seperti itu. Jadi kita memang diajarkan waktu hulu balang itu menjadi prajurit gitu. Selanjutnya rute Panglima Sudirman, kita di sana ada napak tilas rute Panglima Sudirman. Itu waktu kelas 1. Jadi kita menyusuri rute jalannya Panglima Sudirman waktu perang gerilya dulu. Kita membawa ransel berat, pakaian PDL, sepatunya PDL, membawa beban berat dan tongkat. Kita jalan dan membawa tandu Panglima Sudirman di bagian depan. Itu gantian nanti, kena giliran semua. Dan kira-kira sekitar 20 kilo, karena kita masih SMA, nggak disamakan seperti militer yang mungkin sampai 70-an kilo. Jadi sampai benar-benar sama dengan rutenya Panglima Sudirman. Kalau kita masih sekitar 20-an kilo, itu pun rasanya cukup berat bagi saya. Dan itu pun ada ceweknya kan. Dan alhamdulillah ceweknya juga banyak yang kuat. Yang tumbang, yang nggak kuat dan masuk ambulan itu cuma dikit banget. Dan itu hal yang sangat berkesan bagi saya waktu itu. Dan setelah capek-capek itu, kita habis itu singgah di barak, tidur, besoknya udah kegiatan seharian penuh, kotor-kotoran, dan sorenya itu kita pembaretan, dapat baret. Dan itu hal yang sangat membanggakan bagi kita,
dan mendapatkan baretnya itu bukan sekedar dibagi, jadi perjuangannya itu luar biasa. Oleh karena itu kita benar-benar menjaga seragam itu. Selanjutnya ada tradisi naik tidar. Jadi kalau kita di sana itu waktu awal jadi siswa, dilantik menjadi siswa SMA Taruna Nusantara kelas 1, kita datang ke Akmil dan naik ke Puncak Tidar, karena Puncak Tidar itu berada di komplek Akademi Militer. Nah, itu sebagai kulon nuwun, sebagai permisi saya orang baru di Magelang, ibaratnya seperti itu. Dan di atas puncak itu kita upacara, jadi ibaratnya kita permisi kepada leluhur Magelang kalau kita orang baru ingin menimba ilmu di sini gitu. Itu seperti simbolis perkenalan di kota Magelang. Nanti kalau kita waktu mau lulus kelas 3 akhir, itu juga naik puncak lagi, Puncak Tidar lagi. Jadi tangga-tangga banyak gitu sampai atas, itu sebagai perpisahan, sebagai pamitan kita ke Tidar Magelang itu. Selanjutnya ada kegiatan latihan kepedulian lapangan atau LKPL. Itu kita ke suatu daerah, ke suatu desa-desa masih di Magelang juga, tapi yang desa-desa pelosok gitu. Di situ kita membantu warga-warga yang kurang mampu, memang di pelosok-pelosok, jadi memang ditujukan untuk orang-orang yang mayoritas menengah ke bawah. Dan di situ kegiatannya kita membantu memperbaiki jalan, membantu mengecat pos kampling itu, membantu mengecat musola di sana, membantu warga-warga waktu di sawah gitu. Dan kita tidur di rumah warga, jadi itu sangat seru guys. Dan itu sekitar berapa hari ya? 3 hari kalau seingat saya. Dan itu memupuk rasa kepedulian kita terhadap warga-warga. Misalkan nanti kita suatu saat menjadi pemimpin, kita tidak lupa dengan mereka-mereka. Jadi di sana pendidikannya insya Allah sangat lengkap lah, dari A sampai Z itu ada. Itulah semua fasilitas yang ada di SMA Taruna Nusantara. Gimana menurut teman-teman? Kira-kira sepadan nggak dengan biaya yang mahal kemarin yang saya jelaskan? Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya mohon bantuan untuk di-share video ini di grup-grup teman-teman, karena mungkin ada yang kepo-kepo tentang SMA Taruna Nusantara itu seperti apa, atau memang dia ingin masuk di SMA Taruna Nusantara. Saya doakan buat kalian yang memang minat masuk di SMA Taruna Nusantara bisa berhasil dan sukses setelah lulus SMA Taruna Nusantara. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.